coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini, video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini Bulungan SMA top ya, Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80 ya. Ini karena ini ya, karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. "Sik, tak ambil ijazahku dulu," ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112,
seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik, di mana lagi-lagi viral soal isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang katanya hasil curian. Nah teman-teman, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya isu belaka? Nah teman-teman, di dalam cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada 2 poin penting yang sangat menarik, yaitu tuduhan Bambang Tri dan yang kedua kesaksian Joko Wahyudi. Nah teman-teman, kita beralih di poin pertama, yaitu tuduhan Bambang Tri yang mengklaim penulis Jokowi undercover yang menyebutkan nomor seri ijazah SMA Jokowi ya sebenarnya milik seseorang bernama Joko Wahyudi. Nah teman-teman, di sini juga Joko Wahyudi bersaksi bahwa Wahyudi adalah teman sekelas Jokowi di SMA 40 yang sekarang SMA Negeri di 6 Surakarta. Ya, dia membantah keras isu itu sambil tertawa. Nah, Joko Wahyudi menunjukkan ijazah aslinya dengan nomor seri 008106, sedangkan ijazah Jokowi bernomor 008112. Ya, jadi nomornya memang berbeda. Nah, Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta juga mengonfirmasi bahwa data di buku induk sekolah sinkron dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, itulah bagaimana problem-problem antara pendapat atau tuduhan Bang Tri dan kesaksian Joko Wahyudi. Nah, teman-teman, dari sudut pandang kritis, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun bukti fisik sudah ditunjukkan, ya kenapa isu ini terus digoreng. Nah, video itu teman-teman yang sudah kita saksikan menyoroti fenomena Istana Solo yang masih aktif dan pengaruh politik Pak Jokowi yang dinilai masih kuat di masa pemerintahan Pak Prabowo. Ya, apakah ini murni urusan hukum atau ada gesekan politik di baliknya? Nah, teman-teman, bagaimanakah menurut kalian? Apakah klarifikasi dari teman kelasnya ini sudah cukup menjawab keraguan publik atau masih ada yang janggal? Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama. Nah, teman-teman, seperti biasanya, izinkan saya untuk bacakan atau mereview komentar-komentar teman-teman tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Helmin Surkar, mau bukti apapun, semua cuma jadi tontonan. Yang bisa kita lakukan cuman berdoa. Ya, semoga kebohongan-kebohongan Jokowi segera terbongkar. Ya, dikatakan oleh Heriantro Sekra Putih, saya nyumbang komen, segera kasus ijazah Jokowi ini diselesaikan, kalau bisa jangan pakai polisi biar tidak tambah rowet. Langsung saja ke pengadilan agar masyarakat menyaksikan suatu kebenaran yang sebenarnya. Ya, disampaikan oleh Jaya Latulisi, siapapun yang mati-matian mempertahankan kepalsuan dan kebohongan, tunggu saja. Azab dari Allah itu nyata dan tidak pernah meleset. Ya, dikatakan oleh Mustafa P. Kemal, hukum tak akan pernah bisa ditegakkan apa si pelanggar dengan penegak hukum itu saling berkaitan. Ya, demikian juga petinggi-petingginya saling berkaitan kejahatan satu dengan yang lainnya.
yang dikatakan oleh Krisma Kapoor, siapapun yang tak kuat imannya ketika menatap wajah atau mendengar suara Jokowi akan tertarik oleh kekuatan ilmu perunduk Jokowi. Yang makin sering bertemu, semakin kuat kekuatan itu. Ya teman-teman, dikatakan oleh Gue Malik, laporkan dan periksa Rektor UGM Profesor Ova karena dialah persoalan ijazah Jokowi jadi berlarut-larut. Bisa jadi Jokowi, kepolisian, KPU juga korban UGM juga. Ya coba kepolisian periksa Profesor Ova. Ya percuma walaupun segudang fakta nyata Jokowi nggak bakal ditangkap karena Kapolrinya udah antek Jokowi. Ya dikatakan oleh Suryono, Bang RH saja muak tiap hari disuguhi Jokowi tentang ijazah. Bagaimana kalau dipaksa hadirkan dalam sidang, paksa biar negara ini damai. Ya dikatakan oleh Efrik Mul, ijazah orangnya juga palsu, makanya nggak berani hadir di pengadilan. Ya dikatakan oleh Rudi Kurniadi, yang rakyat bingung, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, intuisi hukum akan melindungi kebenaran, segala penipuan dilakukan oleh Jokowi. Ya disampaikan oleh Bang Zel, kasus ijazah Jokowi tak kunjung selesai karena hukum kalau menyentuh nama Jokowi seakan tumpul. Ya dikatakan oleh Indro, hal ijazah sebenarnya simple. Juga alumnus S1 UGM pasti dengan bangga dan mudah menunjukkan ijazahnya setelah melihat buletnya tentang ijazah dan jejak data Jokowi. Ku yakin prediksi bahwa tidak akan ditemukan data karena yudisium S1 Joko Widodo di UGM. Yang kedua, Jokowi di UGM punya data Joko Widodo mulai masuk hingga transkrip semester 6 atau 7, maka ijazahnya sama atau sarjana muda bukan S1 tapi atau DO atau dipersat karena IPK 2. Nah, yang menjadi poin ketiga, berbeda-bedanya foto muda Jokowi di beberapa dokumen. Yang makin curiga Joko Widodo di UGM bukan Jokowi bapaknya Gibran. Joko Widodo di UGM Jokowi 2014 dan Jokowi 2025 orang yang berbeda. Ya dikatakan oleh Suhari Sahari, saya yakin siapapun orangnya yang memang itu ijazah asli pasti udah lama ditunjukkan. Yang jelas sengaja ini mah bikin ngaduh, buktinya dah kepepet timbul lagi kasus Morowali, apakah bukan makin gadi di Indonesia. Ya dikatakan oleh masyarakat Indonesia cerdas tapi sumber daya manusianya rendah. Ya dikatakan oleh Hensti, politik sandera banyak yang terlibat korupsi di era termul. Ya, terjadi pembiaraan korupsi, setelahnya bisa jadi alat ancam untuk diungkap kasusnya. Ya, dimana disampaikan oleh Sersan, dengan segala kekuatan finansial, semua bisa dikondisikan. Yang ijazahnya dicuri harusnya lapor polisi, biar diusut siapa pencurinya, yang diam saja. Ya, penegak hukum negara sekarang sudah mabuk-mabuk. Ya, urusan ijazah palsu mantap, Presiden Republik Indonesia tidak jelas arah akan membiarkan. Sedangkan kasus-kasus kecil yang terjadi pada bupati-bupati teliti sehingga terbongkar dengan pasti. Ya, mantap Pak Yashim, gimana Pak, internetnya sudah launching atau belum? Saya rakyat kecil sangat menunggu Pak. Ya, dimana dikatakan oleh Maria, nggak akan pernah Jokowi dipidana karena penegak hukumnya sudah dikuasai. Ya, disampaikan oleh Ratu, dibahas terus ijazah si rajanya tukang tipu. Kenapa nggak langsung saja diciduk, penjarakan, ganti Kapolri dan termul. Kalau enggak ganti, negeri ini semakin hancur, semakin banyak pejabat dajjal. Nah, teman-teman, begitulah isi pikiran teman-teman kita yang sudah meluapkan komentar dari cuplikan yang sudah kita saksikan bersama. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian?
Jangan lupa tulis di kolom komentar salam NKRI harga mati.